Kadang-kadang kita orang tua Gregetan ya. banyak selalu gitu. Kayak gitu. Ini NPD juga. Sebetulnya gini, kita tuh setiap orang punya narsisisme, Pak Helmi. Karena tinggal kadarnya aja ya. kadarnya aja Skalanya benar. aja. Kalau NPD tuh ibaratnya udah overdosis narsistiknya. Kalau kita nggak ada narsisme, kita nggak mungkin nih misalnya jadi pemimpin atau jadi orang yang bicara depan umum. Kemudian kita juga nggak mungkin self love, cinta sama diri sendiri. Kan kita harus prioritasin diri. Nah, tapi orang dengan NPD itu cinta sama dirinya tuh berlebihan sampai orang lain ibaratnya nggak peduli deh gue sama orang lain. Gitu. Sampai enek ya. Sampai enek gitu. Yang kasihan kan kalau orang terdekat, pasangan atau anak itu mereka banyak trauma tuh. Kalau orang tuanya NPD. Ya. Atau ada juga tuh yang bosnya NPD ya, itu tuh mereka banyak yang kena mental lah istilahnya kalau anak zaman sekarang. Kena mental. Terus terapinya apa ya, Bu? Kita lihat dulu nih dia udah masuk kategori mana. Kalau misalnya sudah ada level-level juga. Ada level-level juga. Kayak level pedes aja ya. Level 1, level 2, yang mana level 3. Yang pedes ya. Oke, iya. Ya jadi apakah dia udah masuk ke kategori anxiety atau depresi? Depresi juga ada ringan, sedang, berat gitu. Nanti terapinya kita sesuaikan dengan kondisi Yang paling mentalnya. ringan apa? Anxiety. Bisa dibilang anxiety lah yang paling ringan. Paling ringan. Anxiety itu gejalanya apa sih, Bu? Gejalanya tuh dia ada rasa cemas, khawatir, was-was terus menerus, jantung berdebar, bisa keringat dingin. Itu anxiety. Anxiety, susah tidur. Jadi misalnya dia berhadapan nih sama orang yang dia takutin, nah itu tuh dia bisa betul-betul keringat dingin dan jantung berdebar. Dan nggak hanya orang yang dia takutin, kadang-kadang situasi lain pun juga dia juga ketakutan dan cemas, kecemasan cemas tanpa alasan, gitu. Pengaruh overthinking juga. Overthinking. Memikirkan sesuatu sebenarnya tidak ada atau belum tentu terjadi ya. Betul banget. Itu kalau anak zaman sekarang kan overthinkingnya juga kejauhan ya. Kejauhan gitu. Ya. Udah Ya kemana-mana. Allah, itu aja lu pikirin gitu, udah kemana-mana gitu. Belum tentu juga itu terjadi gitu. Nah itu yang membuat jadi semakin mudah muncul. Kan masih banyak lah Gen-Z yang keren-keren menurut saya. Oke. Mereka sangat kreatif Kreatif kan. lah. Lebih pintar juga dari kita. Lebih pintar. Betul banget. Ini mungkin parenting ya penyebabnya ya. Iya. Ya. Bahkan ada yang bilang ini ada generational trauma ya. Jadi trauma apalagi diturunkan antar generasi. Jadi ibaratnya dari generasi mungkin kakek neneknya punya trauma yang tidak teratasi nih. Misalnya parentingnya tuh dengan jadi critical parent yang selalu mengkritik, selalu menuntut. Zaman dulu juga kayaknya biasa ya pakai sabuk, saya dipukul dulu. pakai rotan, pakai apa kayaknya nggak ada yang protes zaman dulu ya. Pakai gesper gitu, ikat pinggang jeger gitu. Zaman dulu tuh kayak hal biasa, tapi sebenarnya itu kan abuse tuh, Pak Helmi. Kalau kita bicara parenting zaman sekarang. Tapi gue jadi begini juga. Nah itu dia attitude menghadapi tipe parenting yang berbeda kan. Terus makin kesini kan akhirnya bisa jadi akhirnya orang tuanya juga menurunkan pola yang kurang lebih sama. Tapi respons dari si anaknya berbeda dengan informasi yang udah sangat luas. Iya, dia bandingin sama temennya ya. Iya, dibandingin dengan video-video yang dia tonton gitu. Iya, nah jadi pola parenting itu memang sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang. Gitu. Jadi banyak yang merasa, dok aku mengalami kekerasan verbal dari orang tua misalnya. Orang tua tuh selalu nyalahin, selalu ngatain kata-kata kasar. Selalu gak pernah puas. Udah ranking 1, nanti dia bilang, kamu belum ranking 1 angkatan. Udah ranking 1 angkatan belum bisa mencapai lulus apa gitu. Itu gak boleh juga ya? Gak boleh juga, terlalu pressure, bebanin banget. Jadi gak pernah puas. Sehingga akhirnya si anak juga merasakan dia selalu dapat tekanan, gak pernah dapat apresiasi. Pas dilihat-lihat, orang tuanya juga gitu dari kakek neneknya. Nah itulah generational trauma tuh kayak gitu. Tapi generasi sekarang lebih sadar biar mereka gak menurunkan itu ke anak. Gitu. Mereka mau belajar parenting gimana sih menghadapi anak dengan baik, cara parentingnya, supaya tidak menimbulkan luka-luka batin itu, trauma-trauma itu. Seneng gue Isa, luka batin. Luka batin. Saya dapat dari waktu kita bahas sama Sanas yang nonton 1 juta lebih, sama juga Dr. Elvin ya. Iya. Dr. Elvin tuh luar biasa gitu.